Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? Okay, I'm thankful. Thank you very much for your attention. Thank you very much for joining this class today. Semoga selalu sehat ya. Bagaimana rasanya? Lancar. Mungkin ada yang hilang sedikit. Belum ya? Enggak ya? Jangan sampai. Oke. Gimana? Puasanya Yusuf? Aman? Ini agak siang lagi sedikit ya waktunya ya. Okay, before we begin our next today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Let's see your attendance. Yeah. I will call your 3 last students in this number. 3 digit terakhir nih. Hafal semua ya. 3 digit ya. For example, TI, T. TI 05 hadir. TI 040. TI 023. Itu Miss, keluarganya ada yang meninggal. Oke. TI 028. TI 15. TIK 30. TIK 29. TIK 23. TIK 02. TI 044. TI 025. TI 024. TIK 06. TIK 14. TIK 28. TIK 27. TIP 03. TIK 12. TIP 01. TIK 21. TIK 26. TIK 32. TIK 04. TIK 038. TI 034. TI 038. TI 033. Kemarin kita main game apa? Belum saya belum ngangkat. Kemarin kita pengen apa? Tentang awal adalah akhir ya. Nah sekarang we will play simple game. Oke, kita akan main game untuk latih fokus kalian ya, biar nggak ngantuk. Nah, clue-nya adalah bulan dalam 1 tahun. Bulan dalam 1 tahun. Mau pakai bulan yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sesuai pelajaran ya, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei,
Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Sudah paham tulisannya? Di luar kepala ya. Oke. Punya bulan dalam satu tahun ya. Months in a year ya. Bulan dalam satu tahun, bulannya dalam bahasa Inggris. My father goes to Malaysia, and then goes to America, and then goes to. My father goes to Malaysia, and then goes to Australia, then goes to lalu pergi ke mana? Cluenya bulan dalam satu tahun. Cluenya bulan dalam satu tahun, bulan dalam bahasa Inggris ya. My father goes to Malaysia, and then goes to America, and then goes to Rusia, and then next goes to China, and then goes to Hong Kong. Next ya. Bulan dalam satu tahun. Nah, oke ya. Oke, my mother goes to Jakarta, and then goes to Amsterdam, and then goes to Nigeria, and then goes to lalu pergi kemana? Uruguay. Dan goes to lalu pergi kemana lagi? Afrika, and then goes to Roma, and then the last goes to Yaman. Oke ya. Then I go to Oman, and then go to China, then go to Thailand. Setelah itu pergi kemana? Oman lagi. Oke, boleh. Setelah itu pergi kemana? Belanda. Setelah itu pergi kemana? Bisa itu Pak. Setelah itu pergi kemana? Terus biar bisa juga Rusia. Nah, oke, satu kali lagi. Oke. Ayo foto Amerika, and then go to Uruguay, and then go to lalu pergi kemana? Greece. Amerika, Uruguay. Greece. Jerman. Oke, bisa juga Jerman atau Jermani, and then next to Uganda bisa, and then terus lalu pergi kemana lagi? Oke. Nigeria. Solo bisa juga. Boleh kan? Tapi terus lu pergi kemana? Turki. Ya. Kita akan lanjut materi. We will discuss simple present tense by using modal verb. Sebelumnya kita sudah bahas tentang simple present, ya. Next kita akan bahas simple present by using modal verb. Kata kerja modal. Nah, kira-kira ada yang mungkin masih ingat kata kerja modal itu contohnya apa sih? Modal verb atau modal auxiliary verb atau kerja modal. Salah satu contoh saja yang termasuk kata kerja modal. Bukan to be ya. To be bisa juga auxiliary, tapi ada modal verb, ada beberapa. Tapi yang sebenarnya kita gunakan untuk mendukung main verb yang biasanya modal verb itu diletakkan sebelum kata kerja utama. Salah satu contohnya modal verb will. Nah, salah satu contohnya adalah will. Nah, jadi modal verb itu apa? Kata kerja yang
sering kita gunakan di dalam kalimat, ya. Nah, atau auxiliary verb atau modal verb atau modal auxiliary verb itu sama. Nah, tujuannya apa? Untuk ekspresi potensial untuk menjelaskan sejumlah hal. Modal verb itu biasanya relate dengan pembicara. Kira-kira dia mau ngapain sih? Apakah untuk merekomendasikan, mengizinkan, melarang, untuk menunjukkan kemampuan, atau untuk memerintah, meminta, mengajak, dan sebagainya. Nah, beberapa contohnya adalah ini ya, tadi sudah disebutkan will. Will itu akan, shall itu juga akan, can itu dapat atau bisa. Terus mas itu harus atau mesti kudu, dia lebih memaksa. Terus may, ya mungkin atau boleh. Terus yang terakhir adalah should. Nah, seharusnya atau often itu sama ya. Should itu seharusnya kudu nih. Kalau mesti kudu, jadi dia kalau mas itu lebih memaksa, kalau should itu lebih ke kudu apa ya? Seharusnya, jadi dia lebih tidak memaksa. Ya. Ketika kita mempelajari, biasanya kata kerja modal itu diletakkan sebelum kata kerja utama. Jadi diletakkan setelah subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek. Nah, jadi misal subjek modal verb maka harus diikuti verb satu. Ya, ketika ada subjek, ada modal verb salah satu ini maka akan diikuti verb satu. Siapa subjeknya akan ketemu verb satu. Nah, masing-masing modal verb itu punya purpose, punya tujuannya untuk apa sih? Will itu biasanya menunjukkan beberapa fungsi seperti future action, jadi menunjukkan tindakan yang akan datang. Nah, ya, misal I will call you tomorrow, ya, aku akan telepon kamu besok, misal untuk mendiskusikan hal-hal yang detail. Nah, jadi menunjukkan tindakan yang akan datang. Bisa juga menunjukkan rencana. They will arrive at the airport at 9 PM. Ya, mereka akan sampai di bandara jam 9. We will go to the beach. Ya, this weekend kita akan pergi ke pantai minggu ini atau akhir minggu ini. Jadi menunjukkan tindakan yang akan datang. Misal kita di bulan puasa, misal ya, tindakan yang akan datang atau aktivitas yang akan kita lakukan apa? Misal rencana buka bersama. Ya. Mungkin ada cuma wacana tapi tidak jadi berbeda sampai akhir. Nah, aku mungkin ini dari itu sudah pasti. Nah, terus menunjukkannya, ya menunjukkannya. Misal aku itu my best, aku akan melakukan hal yang terbaik. Atau kita dibalik lagi ingat mau buka bersama, tapi tidak jadi ya, cuma wacana. Terus misal kalian mau ke rumah teman, misalnya sudah rencana dong nanti kita mau kesini ya, atau misal besok mau kemana ya, atau misal nanti malam kita mau taruh ya misal. Terus menunjukkan janji. Jadi ketika kita mau make promise ya, membuat janji ya, janji sama orang kita biasanya pakai ini, I will always love you. Akan selalu mencintai misal ya, janji. Nah, I will never forget you misal, aku akan pernah melupakan kamu misalnya. Nah, jadi janji. We will support you through difficult times ya, aku akan dukung segala kesulitan kamu. Jadi ketika kita membuat janji, bisa juga ketika kita punya keinginan. Misal I will help you, aku akan bantu kerjain PR. I will lend you my notes ya, nanti tak dari catatan dia buat ujian misal. Atau menyatakan sebuah prediksi juga bisa, misalnya ini mereka kayaknya nanti hujan deh. Misalnya nanti akan hujan, so bring an umbrella. Jadi bawalah payung misalnya ya. Jadi menunjukkan prediksi. Bibi dia kayaknya akan terlambat. Nah, he is always running in his schedule. Dia selalu intinya itu tidak sesuai dengan jadwal misalnya. Atau she will win the competition with her talent ya. Misal dia akan menang dengan segala talentannya misalnya. Jadi dia memprediksikan sesuatu gitu ya. Nah,
Terus atau bisa juga ketika kita ingin menunjukkan sebuah decision yang mendadak, misalnya mendadak misalnya apa, oke aku harus menjadi misalnya, jadi yang sesuatu yang mendadak kita juga bisa gunakan will. Misal mau doing something yang kemungkinan mendadak. Terus setelah will kan ada fungsi yang lain ya, yaitu menggunakan shall. Yang will atau shall biasa digunakan di saat simple future. Nah, jadi untuk membentuk akar, ya, untuk membentuk akar kita bisa pakai gunakan shall juga. Nah, cuman kalau will itu luas, will itu ada di pakainya will, tapi kalau shall itu dia hanya terbatas kepada subjek tertentu gitu ya. Nah, misal shall itu biasanya cuma digunakan untuk subjeknya I dan B biasanya. Jadi dia terbatas secara fungsi sama nggak dengan will, sama. Cuman shall itu bentuk lain dari will, cuma pemakaiannya terbatas karena dia terbatas kepada subjek, just I dan B. Selebihnya sama untuk menunjukkan tindakan yang akan datang atau yang akan kita lakukan, menunjukkan niat misalnya. Terus misal menunjukkan saran itu juga bisa misalnya shall we go for a walk after dinner, bisa jalan gak nanti setelah buka bersama misal setelah makan malam misalnya. Jadi ya memberikan saran ya, minta kayak ngajak juga bisa menyarankan. Terus bisa ya shall I open the window, boleh nggak misalnya. Nah jadi kayak bisa saran ya, memberikan saran kalau dibuka jendelanya gimana misal biar udaranya lebih segar misal. Atau misal memberikan saran gimana kalau misal kita ordernya bisa misalnya untuk nanti misal, itu juga bisa. Atau bisa memberikan menawarkan juga bisa juga ya. Jadi ya kayak misal I shall have you with your homework. Nanti tak berhenti kalau kamu ada PR. Shall I carry your bags ya. Nah bisa juga menawarkan bantuan, bisa nggak misalnya katakanlah tak bawain tasmu. Atau bisa menunjukkan persyaratannya, kita akan menyelesaikan tugas nanti di hari Jumat. Kita nanti akan menghadiri training misalnya, bisa juga. Terus can itu artinya dapat atau bisa. Ketika kita menggunakan modal can itu biasanya menunjukkan ability atau kemampuan. Misal I can speak French fluently, aku bisa berbahasa Prancis dengan lancar. Jadi kemampuan bisa akademik or non akademik. She can play the piano, dan bisa memainkan piano dengan baik. They can run faster than me. Mereka bisa berlari lebih cepat daripada saya. Atau menunjukkan possibility, kemungkinan ya. Misal it can rain later. Nah, kayaknya nanti bisa hujan deh. So we bring an umbrella, jadi kita bawa payung. Bisa juga untuk menanyakan kayak menyatakan sebuah kemungkinan. The students can come late tonight. Murid-murid dapat datang terlambat malam ini. Atau bisa murid-murid dapat datang terlambat kuliah ini misalnya. Terus the package can arrive tomorrow. Paketnya kayaknya juga mungkin bisa datang besok. Nah, jadi kita juga kayak kemungkinan gitu. Atau juga ketika kita minta izin, ask for permission. Can I borrow your pen? Bisa aku pinjam pulpenmu bisa. Jadi bisa juga. Atau misal can you arrive early in this class misalnya. Bisa nggak? Bisa ya. Datang lebih awal di kelas ini, can ikut ke depan bersamamu, bisa lebih ke taman siang ini. Bisa juga ya, itu menunjukkan izin gitu ya, izin untuk pergi. Nah, bisa juga. Atau bisa juga ketika kita ingin meminta permintaan, misal can you help me, bisa bantu aku. Atau misal bisa juga ketika
menyuruh orang yang meminta untuk misalkan misalnya ini bisa turunkan normatifnya. Nah, atau misalnya ini bisa juga ya, can I guru ya 100,000. Nah, bisa pinjamkan bisa pinjam status. Nah, ini kalau kira-kira kalau jawabannya ini gimana? Can? Yes I can. No I cannot. Ya. Jawabannya macam-macam deh ini. Nah, baliknya apa? Nah, kira-kira itu pokok. Nah, misalnya gitu ya. Can I borrow 100,000 atau misal ya bisa juga kita pakai ini juga. Misalkan Yolanda bisa pinjam dari aku. Nah, bisa pinjami aku 100.000 bisa juga. Ya, itu menginjarkan. Can I borrow 100,000 atau Yolanda 100,000? Tapi kalau jawabannya yes I can, no I cannot. Terus menawarkan bisa juga ya, menawarkan I can give you much money. Aku bisa memberikan banyak uang. Nah, atau can I give you something to drink? Bisa nggak Kak bawa sesuatu biar kamu bisa minum? Atau ketika kita ingin melarang ya, prohibition atau melarang yang dia cegah, misal you cannot smoke here, kau tidak bisa merokok di sini. Nah, ini juga bisa kita melarang. Terus misal student cannot use cell phones during exams ya, murid-murid tidak bisa gunakan HP selama ujian. We cannot park here, kita nggak bisa parkir di sini, ini bukan zona parkir. Bisa juga. Terus menunjukkan hal-hal yang lain ya. Terus mas ini harus agak maksa ya. Nah, mas ini harus kudu biasanya relate dengan ketika kita menyatakan sebuah necessity atau kebutuhan. You must wear a seatbelt when driving. Kamu harus memakai sabuk pengaman ketika berkendara ya. Jadi kayak sebuah kebutuhan ya, itu memang kayak harusnya kita seperti itu misalnya. Nah, I must finish this report by the end of the day ya. Kita harus ya, saya harus menyelesaikan laporan ini gitu ya. Pokoknya nanti harus selesai. Atau menunjukkan sebuah obligation atau kewajiban. Misal students must attend all their classes regularly. Murid-murid itu harus datang atau hadir di kelas ya secara teratur ya. Ibarat kata masuk terus. Employees must submit their timesheets by Friday. Jadi pegawai itu harus mengumpulkan ya laporan-laporannya di hari Jumat. Misalnya mas pay the bill before leaving the restaurant, harus bayar tagihan sebelum meninggalkan restoran. Misal ya, kamu harus bayar kalau pulang misal. Nah, jadi sebuah kewajiban. Terus juga rekomendasi yang kuat ya. Jadi kayak kita memberikan rekomendasi saran ke orang. Misal, you must see the movie it's excellent. Kamu harus nonton film itu deh, filmnya bagus misal. Jadi kayak memberikan penawaran atau merekomendasikan sesuatu. Kamu harus nonton film ini deh. Kamu harus makan ini deh, soalnya ini enak misal. Atau menunjukkan sebuah kepastian. Misal, he must be at the office by now. It's already 9 AM. Dia harusnya tuh di kantor sekarang. Soalnya udah jam 9. Atau the keys must be in my bag. Kuncinya tuh harusnya ada di sini. Jadi seperti itu. Atau menunjukkan larangan juga kita bisa pakai must. You must not smoke in this area. Ya, kamu tidak harus merokok di sini. Karena dilarang misalnya. Murid-murid tidak harus gunakan tosernya selama ujian. Kita bisa gunakan must juga. Terus next, nah jadi gini, selain must itu kan ada pola yang namanya have or has to. Jadi untuk menunjukkan keharusan, selain dari must, ada pola yang namanya have atau has to.
Kalau subjeknya itu ADID, dia pakainya have. Kalau subjeknya CDE, dia pakainya has. Jadi artinya bukan memiliki atau mempunyai. Nah, mungkin kita cukup familiar dengan kata mas ya. Namun ada bentuk lain untuk membentuk mas, yaitu have to atau has to. Misal, I must go, aku harus pergi. Bisa juga kita gunakan pola yang lain, I have to go. Di lirik lagu sering juga pakai have to atau has to. Atau di samping telah, atau mungkin kalian baca buku atau apa yang berbahasa Inggris, tidak selalu pakai must, tapi bisa pakai I have to go, I harus pergi, I must go. Maknanya sebenarnya ya hampir sama ya, cuma dia bentuk lain. I have to go, dalam bentuk familiar ya, I have to go. Misal, she has to go, dia harus pergi. She must go, bisa. She has to go juga bisa. Jadi setelah have has plus to nanti diikuti verb satu. Bisa menunjukkan kewajiban juga sama kayak mas tadi. I have to finish this project. Aku harus selesaikan project. Sesuatu meeting tomorrow, dia harus ya menghadiri meeting besok. Menunjukkan kebutuhan juga bisa ya. Nah, you have to wear a helm when riding a motorcycle. Kamu harus pakai helm ketika berkendara pakai motor. Atau menunjukkan persyaratan sama kayak tadi ya. She has to submit her application before the deadline. Jadi dia harus mengumpulkan lamarannya sebelum deadline. Atau menunjukkan tadi larangan juga bisa. You don't have to bring anything. Nah, kamu tidak harus bawa sesuatu gitu ya, itu pesta, jadi gak usah bawa apapun bisa. You must not to bring anything bisa, tapi you don't have to bring ya. Nah, maka kalau you don't have to berarti tidak harus. You don't have to bring anything. She doesn't have to work on weekends, jadi dia tidak harus bekerja di hari weekend. Terus memberikan izin, you don't have to ask permission, tapi tidak harus meminta izin. Jadi artinya bukan tidak memiliki itu ya, tetapi ya kita lihat setelah itu dia ikuti verb satu, maka dia adalah have to atau has to. He doesn't have to wait for me, dia tidak harus menunggu misalnya satu. They don't have to worry about the test, mereka tidak harus khawatir dengan tes. Terus P online, P ya, kalau itu ku ya. P menunjukkan kemungkinan bisa juga, mungkin atau boleh bisa juga artinya ya. Mungkin hujan nanti. Nah, jadi bawa payung misalnya. Dia mungkin datang lebih awal karena nggak macet misal. Paketnya mungkin datangnya besok ya, jadi kemungkinan bisa juga. Ketika bisa juga meminta izin, may I borrow 100,000 boleh nggak pinjam 100 boleh lagi ya. Nah, may you lend 100,000 bisa pinjamnya 100.000 bisa juga. Jadi untuk apa ya, izin, meminta izin itu banyak, bisa pakai can, bisa pakai may juga bisa. Jadi bisa pakai yang mana. Students may use calculator sebelum the exam. Murid-murid boleh gunakan kalkulator selama bisa juga ketika kita ingin meminta sesuatu, tetapi secara sopan biasanya pakainya please. Please help me, atau help me please. Nah, itu biasanya menunjukkan secara sopan. Kan kalau bilang please kan bisa juga nggak bagi please itu lah biasanya. Like I have a glass of water, boleh nggak bisa minta air? Nggak boleh ya, karena di puasa. Like we have your attention for a moment, boleh nggak kita perhatian sebentar saja? Like I ask you a question, boleh nggak aku tanya sesuatu? Nah, seperti itu dia meminta. Bisa juga menyatakan kemungkinan, mungkin ada kemungkinan. Misal, he may be the best candidate for the job. Dia mungkin adalah kandidat yang terbaik untuk pekerjaan.
The movie may be sold out, trying to get there. Misalnya, filmnya mungkin sudah terjual habis sebelum kita datang ke sana. Misal seperti itu. Atau ketika kita ingin mengharap, wish atau berharap. Bisa juga ketika kita ingin mendoakan, bisa pakai ini. May you have a wonderful journey ahead. Semoga nanti perjalananmu ke depannya itu lancar. May the new year bring you happiness ya. Semoga tahun baru membawamu pada kebahagiaan. May your dreams come true. Semoga mimpimu jadi nyata. Jadi ketika kita mendoakan, bisa pakai faith, bisa pakai wish you luck. Nah, semoga kamu selalu beruntung ya. Wish you happy. Semoga kamu selalu bahagia. Jadi ketika mendoakan atau mengharap, kita bisa pakai faith. Selain wish. Next, seharusnya kalau tadi masih kudu, kalau suki kudu nih, seharusnya dia lebih apa ya, dia lebih bukan lebih sopan ya, dia mungkin lebih tidak merasa seperti masih kudu kok, kudu misalnya. Tapi kalau kudu nih, kalau dia orang yang tapi itu akan lebih baik. Jadi ketika kita ingin memberikan saran, rekomendasi, misal konsumsi obat, ibu akan saya bilang kayaknya perlu cek ke dokter deh. Kayaknya kamu lagi nggak enak badan. Nah, we-should start saving money. Nah, kayaknya kita atau misal kita seharusnya mulai menabung untuk masa tua. Atau memberikan rekomendasi bisa juga ya, rekomendasi misal you should try the new restaurant in this city. Misal kamu seharusnya coba restoran baru, kamu seharusnya nonton film ini misalnya. Kita merekomendasikan you should read one books ya, to improve his vocabulary. Dia seharusnya baca banyak buku untuk meningkatkan vocabnya. Bisa juga menyatakan sebuah kewajiban, tapi maknanya kurang kuat ya. Misal, employee should arrive on time for work. Misalnya, karyawan seharusnya datang on time untuk bekerja. We should apologize for our mistake. Nah, kita seharusnya minta maaf atas kesalahan kita. Atau ketika menunjukkan atau menyatakan sebuah ekspektasi, he should know the answer to the question. Dia itu seharusnya tahu jawabannya, tapi mungkin faktanya itu berkebalikan. Dia seharusnya tahu jawabannya, berarti mungkin dia nggak tahu. Kudu nih ngerti kok, soalnya ngerti misalnya seperti itu. The weather ya should be nice for our people tomorrow. Kudu nih ya seharusnya itu cuacanya bagus ya besok ya bisa. Atau dia seharusnya tuh ada di sini, tapi mungkin secara fakta dia nggak ada di sini. Misal kita tidak seharusnya mengatur di kelas, mungkin ada yang ngatur-ngatur dikit. Nah, jadi seperti itu ya ekspektasi. Jadi apa yang kita harapkan mungkin berbeda dengan kenyataan, misal seperti itu. Atau ketika pernyataan bersyarat, if you want to lose weight, you should exercise regularly. Jika kamu ingin turun berat badan, kamu seharusnya latihan dengan teratur. Nah, jadi misal kalau mau ingin diet ya harus olahraga misalnya. Mungkin tidak ada yang cita-cita kurus makan banyak, cita-cita kurus makan banyak, atau yang mungkin makan banyak tapi tetap kurus ya. Kayaknya idaman ya. We should save money in case of emergencies ya. Kita seharusnya menabung kalau misalnya ada hal-hal yang darurat. Nah, berarti kan mungkin dia nggak nabung. Terus bisa juga selain should, kita bisa juga pakai option. Cuma ini kurang familiar ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk secara makna hampir sama dengan kata should yang tadi ya. Cuma option itu mungkin jarang terpakai karena lebih dominan di familiar penggunaan should ya. Tetapi bisa juga kalian gunakan option plus stok 1.
verb. Setelah itu diikuti verb 1. Siapapun subjeknya, ketika ada modal verb akan kembali verb 1. Jadi nggak ada kata kerja yang SES ya, kayak di simbol present. Nah, terus bisa juga dipasihkan ya, disambilkan jadi were, suka jadi shouldn't, can jadi can misalnya ya. Terus syarat itu jarang ya, jarang dipakai dan ini biasanya digunakan untuk yang British English. Terus have to itu jadi have to, has to jadi. Boleh disingkat, boleh enggak. Terus untuk membentuk kalimat positifnya, subjek modal langsung verb 1. Negatifnya subjek modal plus verb 1. Interrogatifnya modal subjek plus verb 1. Langsung soal aja. Students can play football in this field. Murid-murid bisa bermain sepak bola di lapangan ini. Oke. Bisa juga bisa disingkat dengan ini ya, cannot play football in this field. Oke, can. Oke, students play football in this field. Students must follow the school's rules ya. Murid-murid harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Oke, must not, oke ya. Oke, follow the school rules. Interrogatifnya habis ini tinggal dibalik ya. Must students follow the school rules. Nah, tinggal seperti ini. My family will go to Jakarta this week. My family will go to Jakarta this week. Okay, my family will not be one ya. Okay, one, four, okay, Jakarta this week. Interrogatifnya, oke, my family is oh siaran Dipanggil udah kan disuruh siaran ya. Terus next students wear a school uniform is regular day. Harusnya kan coba pertanyaan dulu ya. Dari sana yang tanya. Murid-murid harus memakai seragam sekolah di hari yang reguler ya. Bisa turun kursi the library. Kita akan pinjam buku-buku di perpus. Oke, sama bisa ya. Disingkat boleh, nggak boleh ya. Turun. Oke. Shall, oke, shall terus the lesson may begin on this schedule. Pelajaran mungkin mulai tepat waktu. Oke, may not. Oke. Tuliskan juga ya, begin. Inovatif. Terus, nah, bagaimana untuk membentuk pasif ya? Jadi untuk membentuk
Masih gunakan verb 3. Ada pergantian posisi yang subjek jadi objek, objek jadi subjek. I bisa jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi the, she jadi her, he jadi it, tetap it. Nah, bisa juga kalian singkat, bisa juga enggak. Nah, terus untuk membentuk pasifnya, ya, untuk membentuk pasifnya kita tidak perlu yang namanya kayak kata bantu ataupun to be. Jadi untuk pasifnya subjek modal plus be. Di sini nggak diisi to be ya, memang tulisannya be, tapi nggak perlu diisi to be, SMA atau terus berdaya. Jadi subjek modal be plus verb 3 plus by. Terus negatifnya subjek modal plus plus be plus verb 3. Interrogatifnya modal plus subjek plus be plus verb 3 balik titik-titik tanda tangan. Nah, kita coba misalnya, murid-murid dapat bermain sepak bola di lapangan ini. Berarti sepak bola bisa dimainkan murid-murid di lapangan ini. Nah, apa ya, satu. Nah, tadi sekarang subjek modal can, terus diisi be. Terus verb 3 dari kata play. Oke, baik student boleh, guided boleh lah. Inggris, jadi seperti ini. Nah, kita familiar mungkin kata can be verb 3. Nah, misal ya, adanya harus diganti misalnya on the battery misalnya can be replaced. Nah, baterainya apa diganti misal. Kita familiar loh, can be verb 3 itu berarti dia pasifnya dari modal verb. Terus negatifnya sama ya, tinggal diganti can mau. Nah, terus interrogatifnya tinggal modal di depan. Football. Nah, be played by student English juga. Terus students must follow the rules. Yang murid-murid harus mengikuti aturan sekolah, maka aturan sekolah harus diikuti oleh siswa. Must be follow ya. Nah, followed by students ya. Terus untuk membentuk negatif berarti tinggal sama ya, tinggal ditambahkan not. Ini sama ya, tinggal tambahkan. Nah, terus interrogatifnya polanya ya, tinggal mas the school rules ya. Must the school rules be followed by students? Nah, apakah haruskah aturan sekolah diikuti siswa? Murid-murid, nah seharusnya memakai seragam sekolah. Maka seragam sekolah seharusnya dipakai siswa. Oke, so nah, verb 3 dari kata ini apa? Born, oke, ya, born by student satu guider boleh ya. Nah, oke, negatifnya berarti tinggal tambah not. Born, ya benar. Terus berarti tinggal interrogatifnya ini boleh ya, syukur. School uniform, nah, be worn by students. The lesson may begin. Oh, ini nggak bisa karena nggak ada objek. Ya sudah. Nah, misal murid-murid bisa mengerjakan tes bahasa Inggris, maka tes bahasa Inggris bisa dikerjakan oleh murid-murid. Can be
maka nanti tinggal can existence dalam garis student. Nah, tinggal di can existence di dalam garis student. Apakah bahasa Inggris bisa dikerjakan siswa? Nah, terus misal ini, ada aktif positif. Kalian rubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, negatif, and interrogatif. Aktif negatif, students, ya, cannot borrow the books in the library. Interrogatifnya, pasifnya, maka buku bisa dipinjam siswa. Negatifnya sama. By students in the library. Maka terus untuk pasifnya, untuk interrogatifnya ya, the books be borrowed by students in the library. Jadi tinggal seperti ini. Nanti ini bisa dikerjakan ya untuk yang ini ya. The children must play the game competition. Ya, dua aktif negatif, interrogatif, positif, negatif, interrogatif. Next, terus ini juga kalian bisa kerjakan. Student must study for an English test ya. Mudah-mudahan harus belajar untuk tes bahasa Inggris ya. Ubah ke pola negatif, interrogatif, pasif, positif, negatif, interrogatif. Sekarang itu sudah sensor from active itu passive sentence ya. Nanti ujian waktu itu satu pilihan ganda. Bisa dilatih, bisa enggak ya, boleh itu. Ekskripsi itu apa? Ya, ekskripsi pokoknya itu ya. Teks kita akan bahas selalu TS kosakata yang mirip dengan TIK. Oke ya, aku harus diajukan ya dengan maksud yang luar. Oke ya, nanti kalau campur bahaya, nanti super pressure, step, campur ya.
harus yang menyetujui adalah besok sapi direkod dari maka kuncinya setelah berganti ketika langsung bisa mereka mungkin mengalami kesulitan ya kayak ini. Ada jawabannya. Gini ya, objeknya apa sih? Jadi promotion. Mereka ingin menawarkanmu. Berarti objeknya kamu. Ini namanya objek tidak langsung. Ya objek itu ada yang langsung, ada yang tidak bisa. Mereka menawarkan penawaran terhadapmu. Soal penawaran itu objek langsung setelah tetapi, nah ada yang namanya objek tidak langsung. Mereka menawarkanmu promosi. Nah maka yang objeknya itu yang kamu. Dia hanya objek yang anak. Nah mungkin tidak kamu ditawarkan promosi. Mereka meminjam buku. Mereka meminjam buku, maka bukunya ada objek. Nah, jadi seperti itu ya. Hampir-hampir seperti itu. Kunci itu barang-barang. Oke, bisa ya. Mungkin next time hari ini pakai D yang B gitu biar bingung ya ketiga. Oke ya sudah. Ya. Manajer tugas kamu tugas tadi punya itu objek.
Ya bisnis itu kayak berarti di motor dan siapa ya yang bisnis. Iya, ada ini kan. Apa ini jadi suara di? Oke ya. Ada yang ada jawabannya. Yang bisa dipastikan adalah ada objeknya. Kalau nggak ada objek, nah ini tidak bisa dibalik. Jadi ada nggak ada jawabannya. Ini bermain di luar. Bermain apa? Nggak jelas. Berarti nggak bisa dibalik. Jadi sama semua. Tapi ini ada kayak gitu ya. Jadi yang bisa dibalik yang ada objeknya. Kalau nggak ada objek ya nggak bisa dibalik. Nah seperti itu. Oke, I think this almost completely. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.